Yohanes 14 ayat 1-3 dan ayat 27. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perkataan-perkataan ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pas pada malam sebelum ia disalibkan. Keadaan yang dirasakan murid-murid adalah keadaan yang mencekam, karena Tuhan Yesus telah mengatakan kepada mereka bahwa saatnya telah tiba. Namun inilah yang ia katakan kepada murid-muridnya. Jangan gelisah hatimu. Dia katakan percayalah. Dan dia katakan damai sejahtera miliknya sendiri ditinggalkan bagi murid-muridnya. Damai sejahtera Kristus adalah damai sejahtera yang lahir dari kasih, yang rela berkorban sampai mati. Sehingga walaupun dalam keadaan tertekan dan terancam, Tuhan Yesus tetap tenang dan tidak menunjukkan ketakutan. Karena ia sendiri telah berkata bahwa ke dalam saat itulah justru ia diutus. Ia tidak melarikan diri dari apa yang ia harus hadapi. Karena Tuhan Yesus memilih untuk menjalani jalan penderitaan dan kematian di kayu salib, untuk menyatakan kasih Bapa kepada kita semua. Dalam persekutuan bersama murid-muridnya ketika mereka makan Paskah, ia mengambil roti, mengucap syukur, dan ia katakan, inilah tubuhku. Dan ia mengambil cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian, darah pengampunan dosa. Semua itu dilakukan Tuhan karena kasih yang besar, sebagai ketaatan kepada Bapa yang mengutus dia untuk menderita dan mati, ganti kita semua manusia yang berdosa. Ia menghadapi semua itu dengan kerelaan dan kesediaan untuk berkorban sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya ia katakan kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa dan percayalah kepadaku. Dan ia katakan kepada mereka, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Tuhan Yesus taat sampai mati di salib karena dosa pelanggaran kita sebelum kita mengenal dia. Dan karena ketaatannya kita menerima kasih Bapa dan anugerah kebenaran yang diberikan kepada kita karena percaya. Bapa telah berkehendak menebus kita dari maut oleh darah anaknya sendiri. Dan karena kasihnya kita telah menjadi anak-anak Bapa dan menerima kekudusan serta kebenaran Bapa, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena perbuatan Yesus di kayu salib. Itulah sebabnya karena Yesus saat ini Bapa berkenan kepada kita. Sama seperti Yesus yang dengan taat rela mati agar kasih Bapa melimpah kepada kita. Demikianlah kita dipanggil untuk taat beriman dan tetap percaya dan mengingat kasihnya dan mengingat pengorbanannya. Bahwa dalam keadaan apapun kasihnya tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus tidak minta kepada kita hal-hal yang rumit. Dia minta, ingatlah akan aku. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa? Kemiskinan tidak, penderitaan tidak, penyakit tidak, dosa pun tidak, bahkan Yesus sendiri pun tidak. Karena walaupun kita tidak setia untuk tetap percaya, namun Yesus akan tetap setia mengasihi kita, karena ia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena kita besok akan memasuki Paskah, marilah kita bersyukur dan mengenang kasih Bapa yang besar dalam pengorbanan Tuhan Yesus, dengan mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Dan biarlah kita hidup dengan saling kasih dan saling mengampuni. Marilah kita ingat perkataannya, bahwa damai sejahteranya ditinggalkan bagi kita. Dan kita saat ini sedang menantikan Tuhan Yesus datang kembali. Percayalah, dia sangat mengasihi kita dan dia sedang memberkati kita. Selamat menyambut Paskah dengan rasa syukur dan sukacita karena Kristus. Haleluya. Amin.